Pemirsa masih bersama dalam program Jatim Jos. Secara berkala kami juga melakukan updating tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Pilkada. Karena JTV adalah saluran Pilkada 2024. Makanya tidak heran kalau kita juga di antara program reguler juga ada laporan-laporan perkembangan tentang coklat dan juga tahapan-tahapan Pilkada. Kembali dalam program Jatim Jos, saya juga terima kasih pada seorang warga Nganjuk, Ibu Mufida Eka sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah yang juga bergabung bersama kita. Warga Nganjuk lainnya juga boleh bergabung dengan kita sekaligus memberikan perhatian pada apa yang terjadi pada Nganjuk dan juga harapan-harapan kepada Kabupaten Nganjuk ke depannya seperti apa. Saya sebentar sebelum ke Bu Mufida, saya ke Pak Gianto dulu. Kelihatannya dari aspirasi asosiasi dari Kadin itu sudah sedikit banyak memberikan masukan pada apa yang diperlukan untuk Nganjuk ke depan supaya lebih maju, lebih sejahtera dan juga lebih baik. Mungkin Pak Gianto bisa memberikan tanggapan. Ini kan juga paling tidak minimal adalah aspirasi dari warga masyarakat. Monggo Pak Gianto. Oh, Pak Gianto lepas. Baik, kalau begitu saya langsung saja bergabung dengan pertanyaan Bu Mufida Eka yang sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah. Pertanyaannya, apa upaya pemerintah untuk memajukan UMKM? Misalnya usaha roti rumahan, kesulitan pemasaran. Mungkin Pak Yudi bisa memberikan respon. Bagaimana peran UMKM ini kan saat-saat pandemi merupakan sektor usaha yang mampu menjaga ekonomi Jawa Timur dan mungkin juga Nganjuk supaya tetap bergulir di tengah pandemi. Nah, sekarang dengan situasi sudah tidak ada pandemi, UMKM ternyata butuh perhatian. Bagaimana Pak Yudi menyikapinya? Silakan Pak Yudi. Terima kasih teman-teman muda. Jadi terkait dengan UMKM, ini kebetulan juga kemarin hari Minggu kemarin kami di Kabupaten Nganjuk merayakan anniversary yang kedua UMKM. Jadi artinya apa? Di sana juga wadah dalam pembinaan UMKM. Kebetulan memang kemarin kita agendakan, kita acarakan di Pendopo Kabupaten Nganjuk yang dimana pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Nganjuk dari 20 kecamatan hadir di sana menampilkan produk-produk yang ada dan akhirnya itu bersosialisasi. Yang kedua juga promosi dalam rangka mengenalkan produk, termasuk juga kebijakan dari pemerintah daerah dengan pasar modern. Di sana juga dipersyaratkan bahwa harus ada gerai yang bisa menampilkan produk-produk yang ada di UMKM. Salah satu. Yang kedua, kebetulan juga di pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Koperasi dan UM dan Mikro ini juga terus berupaya berkolaborasi dalam rangka yang pertama meningkatkan kualitas UMKM sendiri. Yang kedua juga memfasilitasi bagaimana UMKM itu bisa go nasional, termasuk juga fasilitasi bagaimana dia mendapatkan perizinan halal, IPRT dan sebagainya. Jadi salah satunya di sana upaya-upaya yang dilakukan dan tidak henti-hentinya melalui Dinas Koperasi dan terus memberdayakan UMKM, termasuk juga saat ini di pemerintah Kabupaten Nganjuk juga mengembangkan POMA Andang, jadi POMA Talenta Digital. Ini tujuannya apa? Adalah memfasilitasi UMKM yang ada untuk bisa berkreasi, memamerkan produk dan terus meningkatkan produknya dalam rangka untuk proses ini. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah, hal-hal yang dilakukan demikian. Salah satunya itu. Sebelum saya kembali pada Mas Budiman juga Pak Akad sambil menunggu peluang bergabung dengan Pak Gianto kembali, saya tertarik. Tadi kan ada sentilan bahwa pertanian ke depan Nganjuk juga berharap bisa mekanisasi. Tadi barusan Bapak juga nyentil masuknya teknologi informasi atau digitalisasi. Bagaimana Pemkab Nganjuk membentengi dampak perkembangan teknologi terhadap dampak-dampak negatif? Tadi Pak Akad matur cerita khawatir nanti kalau masuknya industri malah justru menjadi pencemar lahan-lahan pertanian. Nah, kalau digitalisasi bagaimana Pak? Karena kita tahu digitalisasi yang paling ramai sekarang ini ya pinjol, ya judi online, pornografi, terus belum lagi akses-akses lainnya yang tidak jelas. Ini seperti apa Pemkab melindungi warganya? Jadi kita kebetulan juga di dalam dunia digitalisasi ini melalui Dinas Kominfo ini terus berupaya. Jadi beberapa kesempatan juga sudah dilakukan bagaimana screening
sekeliling informasi, termasuk di sana upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan perkembangan informasi, digitalisasi dan sebagainya. Salah satu yang diupayakan ini Kominfo yang saat ini kita kerjakan adalah mengedukasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Ini kita lihat dari sisi positifnya, bagaimana mengupayakan melalui UMKM ini yang kita dorong untuk bisa memasarkannya melalui digitalisasi. Jadi di pemerintah kabupaten itu ada namanya room working, setelahnya seperti itu. Ini salah satu atribut bagian dari Pantangan yang akan kembangkan, karena dalam rentang waktu yang sekitar 1 bulan ini, omset yang sudah terlaporkan, sudah terrekaptur kurang lebih ada 400 lebih dari UMKM. Siap, Inji. Kita masih bersama Jatim Jos, obrolan spesial seputar Jawa Timur. Nanti bagaimana para petani menyikapi masuknya teknologi. Kita coba cari tahu apakah anggota-anggotanya Asosiasi Petani Bawang Merah ini juga sudah mulai jualan pakai sosmed atau menggunakan etalase digital. Saya pengen tahu, nanti pengen dengan Sukamro dari Pak Akad. Kita masih bersama dalam program Jatim Jos kembali sesudah ini. Jatim Jos masih bersama Panjenengan Stoyo, khususnya warga Nganjuk yang bersama-sama kita secara online atau secara terestrial mengikuti saluran JTV, juga sebagai saluran Pilkada 2024. Pak Akad Nyun Sewu, kalau bicara soal teknologi, kita mau tidak mau kita sudah menggunakan teknologi digital, internet, sosmed gitu ya. Apakah anggota asosiasi juga sudah menggunakan teknologi ini untuk jualan atau barangkali juga mencari informasi atau mungkin juga mencari cara-cara bercocok tanam bawang merah yang lebih efektif dan efisien, ada Pak ya? Ya, jadi terima kasih memang. Jadi teman-teman saat ini para pemuda pun terutama yang sudah mulai tertarik pada pertanian, dia mengakses teknologi dari digitalisasi masuk, diantaranya bagaimana mengendalikan hama yang baik, bagaimana olah tanah yang baik, walaupun di situ kadang dia itu hanya menginformasikan kepada temannya, oh sebaiknya begini, tapi dia sudah mengakses dengan adanya digitalisasi. Oh gitu. Terutama bagaimana kita mengoperasikan suatu alat itu juga sudah mulai menggunakan dengan mekanisasinya sudah menggunakan digitalisasi. Iya. Tapi kalau lihat video itu kan kadang-kadang kita bisa lihat di luar sana ada orang nandur pakai traktor kecil, ya. Ada juga panen juga pakai traktor combine itu, waduh luar biasa. Nah, bahkan sekarang pengendalian hama pun sudah pakai drone. Iya, luar biasa. Nah, dengan fakta seperti itu Pak, harapan ke depan mungkin juga masukan sekaligus untuk Pak karena kita tahu Pak Jianto tadi Nyun Sewu pamit nggak bisa nulisin program kita karena ada tamu. Mungkin Pak Akad sebagai wakil asosiasi sekaligus satu di antara warga Nganjuk bisa kasihkan masukan, harapan monggo Pak. Jadi harapan kami dengan adanya, saya yakin di antara eksekutif dan legislatif tahu persis dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ya harapan kami adalah bagaimana dinamika ini segera bisa saya yakin tahap demi tahap pasti bisa diselesaikan secara bersama. Jadi tetap mengacu pada sinergitas itu. Sinergitas. Pak Budi, monggo Pak Budi dari Kadin mungkin ada masukan untuk pemerintah. Ya, jadi harapan kami atas nama asosiasi Kadin, harapannya adalah industri ataupun pengusaha-pengusaha diberi ruang, kemudahan dalam hal perizinan, terus dalam hal untuk mengakses dan untuk penataan ke depan untuk SDM, khususnya untuk keterampilan yang mendukung untuk industri-industri yang ada di kabupaten ini, khususnya itu diberi ruang yang lebih termasuk anggarannya. Karena tanpa kita bicara kesana kalau dari birokrasi dalam hal ini adalah Kabupaten Nganjuk belum sinkron antara kegiatan yang ada di bawah dengan legislatif dan mungkin kelihatannya kok masih sulit. Harapan kami adalah itu bisa segera dirapatkan ataupun diobrolkan kembali di tingkat
Pemkab dan dirembuk lah ya. dirembuk. Ibaratnya kalau rembuk sudah ada, amunisinya juga perlu ditambah. Pak Yudi, monggo Pak Yudi, ada harapan dari warga sekaligus mungkin juga merespon harapan-harapan secara luas keseluruhan warga masyarakat Nganjuk yang mirsani program kita pada sore hari ini. Monggo Pak Yudi. Oke, terima kasih. Jadi semua ini kami merasa bahwa memiliki Nganjuk kan. Jadi sudah sebagai tadi kan rembuk, stroke kan begini. Nah, rembuknya kita harus sama-sama nyekrupnya ya. Dari OPD lalu pengambil kegiatan dengan teman-teman yang ada di legislatif. Nyekrupnya apa? Artinya apa? Pemberian fasilitasi melalui budgeting anggaran. Yang kedua, memang hasil dari obrolan kita, karena kembali lagi kami berharap Nganjuknya adalah milik bersama, bukan miliknya perangkat daerah, bukan miliknya juga, tetapi milik kita bersama. Mari kita sama-sama membuat Nganjuk lebih sejahtera ke depan, dan kita berkolaborasi, bersinergi apa yang disampaikan oleh Pak Akad. Jadi kembali harapan kita memang Nganjuk adalah milik kita bersama. Mari kita lebih rukun untuk membangun Nganjuk ke depan lebih sejahtera. Siap, jadi pengen mampir ke Nganjuk saya ini. Matur nuwun Pak Yudi yang sambung dengan kita. Pak Yudi Ernanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk. Tadi juga ada Pak Jianto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk yang harus pamit mengawali karena beliau ada tamu, dan kita di studio ada Pak Budiman STSkom, Wakil Ketua Bidang SDM dan Tenaga Kerja Kadin Nganjuk, dan Pak Akad, Ketua Asosiasi Petani Bawang Merah Indonesia APBMI Jawa Timur. Mambu-mambu bawang goreng ini ya. Terima kasih Rawo untuk semuanya. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah bersama, khususnya warga Nganjuk. Saya Iman Diwartanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satreskrim Polres Ponorogo akhirnya berhasil mengamankan belasan